Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara melakukan uji normalitas p-plot atau disebut juga dengan probability plot menggunakan program SPSS. Perlu Anda ketahui bahwa uji normalitas merupakan syarat sebelum dilakukannya analisis regresi. Konsep dasar yang perlu kita pahami dalam uji normalitas plot ini, di mana uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Jadi poin pentingnya adalah apakah nilai residu itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi kita tidak akan menguji masing-masing variabel, tetapi melihat apakah nilai residual dari model pengaruh atau dalam regresi normal atau tidak. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas p-plot ini. Pertama, data dikatakan berdistribusi normal jika data atau titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Kedua, sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi normal jika data atau titik-titik menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal. Maksudnya apa? Nanti dari hasil pengolahan data dengan SPSS, output yang muncul apakah titik-titik dari plot yang ada itu mengikuti garis diagonalnya, seperti itu. Jika mengikuti maka normal, jika menyebar jauh dari garis diagonal maka dikatakan tidak berdistribusi normal. Langsung saja di sini saya mempunyai data. Data ini diperoleh dari penyebaran kuesioner, kemudian skor total dari masing-masing variabel saya input di sini. Jadi ada dua variabel, motivasi dan kinerja. Dari ini kita mau melihat apakah model regresi, yakni pengaruh motivasi terhadap kinerja itu berdistribusi normal atau tidak melalui pengujian uji normalitas p-plot menggunakan SPSS. Di sini saya mempunyai data berjumlah 53 sampel. Oke, langkah-langkah pengolahan datanya. Yang pertama saya buka program SPSS-nya. Ini. Kemudian kita akan mendefinisikan atau menulis nama variabelnya di SPSS ini. Caranya, saya klik variabel view. Pada bagian name, pada baris pertama, saya tuliskan X. Kemudian pada baris kedua, saya tuliskan Y. Pada bagian label, saya akan tulis nama variabelnya. Ada motivasi dan kinerja. Di sini saya ketikkan motivasi. Kemudian pada nama di variabel Y, untuk bagian labelnya saya tuliskan kinerja. Seperti ini. Untuk pilihan yang lain atau opsi yang lain seperti tipe, width decimal, value dan sebagainya, sampai di sini biarkan tetap default, jadi tidak perlu kita pilih apapun.
Dari sini selanjutnya saya klik data view. Di sini sudah muncul dua variabel, yakni variabel X dan Y. Kemudian saya akan memindahkan data penelitian untuk variabel X dan Y dari program Excel tadi ke SPSS di sini. Caranya saya buka dulu Excelnya. Pada bagian ini saya blok ke bawah seperti ini. Kemudian saya copy, lalu saya akan paste di program SPSS. Sebelum masuk ke analisis, kita cek dulu apakah semua data sudah terinput di sini. Kita cek 53 sampel. Kita cek lagi di Excelnya. 53. Pengecekan ini untuk kehati-hatian kita pada saat menginput, karena kalau dalam penginputan data itu terjadi kesalahan, maka nanti hasil yang diperoleh itu tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan, begitu. Selanjutnya saya pilih menu analyze, lalu saya pilih regression, kemudian saya pilih linear. Di sini muncul kotak dialog linear regression. Saya masukkan variabel motivasi ke kotak independen. Caranya dengan mengklik tombol ini. Sudah. Kemudian pada variabel kinerja saya masukkan ke kolom dependen. Baik, langkah selanjutnya saya pilih plot. Saya beri tanda centang pada normal probability plot. Maksudnya nanti kita akan menampilkan hasil daripada normal probability plot. Ini untuk uji normalitas plot yang akan kita lakukan. Beri centang seperti ini. Kemudian saya pilih continue. Lalu yang terakhir saya klik OK. Ya, di sini muncul output regresi, yakni output uji regresi. Ini, tapi yang perlu kita perhatikan dalam uji normalitas ini adalah output yang ada di bawah, yakni output chart. Kita perbesar dulu supaya lebih jelas. Dari output chart ini kan tulisannya normal p plot of regression residual, artinya kita melihat apakah nilai standarisasi residual atau nilai residu, yakni pengaruh motivasi terhadap kinerja distribusi datanya normal atau tidak. Kalau kita lihat titik-titik ini itu mengikuti garis diagonalnya, mengikuti seperti ini. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa data ini berdistribusi normal, sehingga uji regresi dapat dilakukan, begitu. Seperti halnya dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas ini, dikatakan berdistribusi normal jika data atau titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Ini kan mengikuti. Baik, untuk uji normalitas plot caranya seperti itu. Namun jika Anda ragu ini termasuk normal atau tidak ya, kok ada yang mengikuti garis diagonal, ada yang tidak. Kalau seperti itu kasusnya dan Anda ragu, saya sarankan untuk
melakukan alternatif uji normalitas dengan cara yang lain, yakni dengan metode Kolmogorov-Smirnov yang videonya juga sudah saya upload di YouTube ini. Saudara bisa lihat di bagian pilihan video yang ada di profil YouTube saya. Di situ ada banyak uji yang cocok untuk alternatif yang lain dari uji normalitas P-plot adalah menggunakan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Saya rasa hanya ini pembahasan kita mengenai uji normalitas. Sobat bisa melakukannya dan jangan lupa untuk berkunjung ke situs SPSS saya untuk mendapatkan panduan uji-uji yang lain yang barangkali Anda membutuhkan langkah-langkah maupun teori-teorinya. Saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe video saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.